Saudara-saudara, belakangan ini negeri kita sering terdengar atau sering orang berkata bahwa Indonesia gelap karena perilaku korupsi yang selama bertahun-tahun terkuak. Saya tidak tahu saudara, apakah saudara merasa bersyukur dengan terkuaknya berbagai kasus korupsi yang terjadi di negeri kita, atau saudara menjadi semakin pesimis. Saudara, tetapi kita perlu bertanya, kalau kondisi negeri kita demikian gelap, apakah dosa kita juga berkontribusi atasnya? Saudara, kita ada di episode ketiga dalam seri hidup di zaman yang bengkok ini. Mari kita berdoa untuk memohon pimpinan dari Allah Roh Kudus, menolong kita untuk mawas diri, menolong kita untuk jujur kepada kondisi kita, dan bukan hanya melempar batu atas setiap peristiwa buruk yang terjadi di negeri kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, tolonglah kami, kalau di dalam kehidupan kami merasa sekitar kami, sekeliling kami begitu gelap, oleh karena banyaknya dosa yang terjadi bertahun-tahun, yang terungkap ke hadapan publik. Tapi biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu hari ini kami diingatkan. Tidak ada satupun dosa yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan setiap dosa, termasuk dosa kami, bisa memberi kontribusi pada keadaan yang kami hadapi pada saat ini. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya, dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melihat kebenaran ini, dan kami bisa dengan jujur rendah hati mengaku dosa kami dan bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, kondisi di Indonesia disebabkan oleh pemimpin yang korup. Itu tidak perlu disangkal. Tetapi persis seperti terjadi di zaman Nabi Yesaya, di zaman kerajaan Yehuda, Tuhan menegur lewat Nabi Yesaya di dalam pasal 1 ayat 23. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersengkongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sekilas seperti apa yang terjadi di negeri kita, bagaimana kejahatan terjadi, dan kalau kita melapor kepada polisi, kalau hal itu tidak diviralkan atau tidak memberikan uang, maka pergerakan untuk menyelesaikan kasus itu lambat atau nyaris tidak ada. Itulah kondisi negeri kita. Tetapi, apakah itu dosa dari para pemimpin? Itu satu-satunya kontributor bagi kondisi buruk yang mereka alami pada waktu itu. Sehingga kita mungkin bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan mengapa Indonesia gelap. Apakah kita sendiri lewat dosa-dosa kita berkontribusi atasnya? Apabila kelak kita belajar bahwa sebenarnya di tengah zaman yang bengkok, di tengah kondisi yang buruk, ada orang-orang yang saleh, yang berhasil dan sukses di dalam hidupnya. Tidak hanya berhasil dalam hal mempertahankan iman mereka, tetapi mereka juga bisa keluar dari kondisi yang gelap. Bahkan mereka bisa menjadi terang, memberkati. Dan saya tidak berbicara sekedar di level rohani, saudara, meskipun itu hal yang utama. Tetapi ada orang-orang yang di tengah zaman yang bengkok, karena mereka saleh, mereka setia, Tuhan memberkati mereka. Nah, tetapi itu belum menjadi fokus kita hari ini. Dan semoga itu bisa saya bahas di episode berikutnya. Hari ini ada pertanyaan, Indonesia gelap, tetapi apakah dosa kita berkontribusi? Saudara, kitab Yesaya itu dimulai dengan bukan dengan kisah Nabi Yesaya dipanggil. Kisah itu baru diceritakan di pasal 6. Justru kitab ini dimulai dengan keluhan Tuhan atas kondisi bangsa Israel, yaitu kerajaan Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur, dan luka baru tidak dipijit dan tidak dibalut,
dan tidak ditaruh minyak. Sebetulnya saudara, dari ayat tadi, jawaban atas pertanyaan kita sebetulnya sudah ada di sana, ya. Tapi saudara, kondisi Yehuda menjadi celaka itu karena dosa seluruh negeri, ya, dosa seluruh negeri. Tetapi apa penyebabnya? Ayat 10, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Jadi di situ kita melihat Tuhan menegur para pemimpin, disebut sebagai manusia Sodom. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga menegur, hai rakyat. Dan Tuhan melabeli mereka manusia Gomora. Jadi pemimpin maupun rakyat berkontribusi pada kondisi gelap yang mereka hadapi pada waktu itu. Saya lanjutkan. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran, berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan, tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan, sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhkanlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Nah, saudara, jadi kita melihat bangsa Yehuda adalah bangsa yang tetap menjalankan ibadah mereka. Mereka bukan kaum ateis, mereka orang yang penyembah kepada Allah. Sama seperti bangsa kita termasuk bangsa yang religius. Tetapi dalam keseharian mereka hidup dalam dosa. Sehingga semua persembahan mereka, semua ibadah mereka, itu justru membuat Tuhan semakin marah. Jadi apa yang Allah inginkan? Bukan sekedar ritual keagamaan, bukan sekedar datang beribadah, tetapi hidup yang berhenti berbuat dosa, tetapi juga kemudian berbuat baik. Ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. So, perhatikan di situ, usahakanlah keadilan. Jadi dalam hidup kita, apakah kita berlaku adil? Apakah kita berlaku setia? Dan apakah kita ikut mendukung orang-orang yang jahat sehingga mereka semakin tidak terkendali? Soalnya kita negara memiliki hak suara. Harus kita hati-hati. Jangan kita mudah percaya kepada setiap berita, setiap omongan. Saudara, kita harus hati-hati dalam memilih. Saya tahu itu tidak mudah, tetapi kita butuh hikmat dari Tuhan agar jangan orang-orang kejam yang memimpin negeri kita. Dan ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan orang-orang kejam. Misalnya, saudara, kita harus taat pada hukum. Kita sendiri harus jujur. Dan lain-lain. Membela anak-anak yatim berarti, saudara, ada sebuah perjuangan, ada sebuah gerakan, ada sebuah usaha. Kalau hidup kita hanya sibuk dengan urusan kita hanya fokus pada permasalahan kita, siapa yang akan memperjuangkan orang-orang yang dalam kesusahan? Saya senang sekali dengan sebuah kutipan yang saya temukan ketika saya menonton film yang berasal dari kisah nyata. Bagaimana polisi di Meksiko melawan kartel narkoba yang sangat kuat, yang persenjataan mereka setara dengan militer. Dan itu mengerikan, saudara. Ancaman nyawa keluarga dari para polisi itu selalu ada dalam bahaya. Tapi di akhir film itu ada satu kutipan. Kalau orang baik tidak berbuat apa-apa, kejahatan pasti menang. Nah, saudara, ada banyak orang susah di sekitar kita. Ada banyak orang yang tidak berdaya. Saudara, siapa yang akan membela mereka? Siapa yang akan mengulurkan tangan menolong mereka? Kita, saudara. Kita.
perjuangkanlah perkara janda-janda. Ayat 18, ini adalah ayat yang sering kita kutip dalam kebaktian kita. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kimirsi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ya, negeri kamu tidak akan gelap. Ayat ini, saudara, sering kita bacakan, mungkin hanya di ayat 18. Tapi ayat 19 berkata, jika kamu menurut, jika kamu mau mendengar, yaitu meninggalkan dosa, belajar melakukan kebaikan, kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saya tahu, saudara, ini adalah ayat berbicara kepada bangsa Israel, di mana mereka memang diberkati, tandanya adalah mereka itu menikmati hasil bumi yang baik. Tuhan akan memberkati negeri itu. Nah, tetapi bukan berarti, saudara, hal ini hanya terbatas kepada bangsa Israel. Memang kepada umat Kristen di Perjanjian Baru, kita bisa dan kita sering mengalami penganiayaan. Kita akan harus memikul salib kita. Tetapi saudara, kalau negeri kita begitu gelap, padahal ada banyak gereja, ada berapa puluh persen umat Kristen di negeri kita, dan bahkan kita menemukan ada orang-orang dengan nama Kristen tertangkap melakukan kejahatan. Berarti saudara, janji ini, perkataan ini juga mengenai kita. Ya, ayat 20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara, pada waktu itu bangsa Israel, kerajaan Yehuda benar-benar mengalami bagaimana Yesaya itu adalah nabi yang melihat keruntuhan dari kerajaan itu. Maksud saya, Yesaya itu ada di penghujung, ya. Dia tidak hidup di zaman di mana Yehuda itu runtuh, karena dia sudah meninggal, dibunuh oleh Menashe. Tapi saudara, kita melihat bahwa itu sungguh-sungguh terjadi. Bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda dihancurkan. Tetapi ada orang-orang saleh yang Tuhan pelihara. Di antara mereka adalah Daniel. Nah saudara, banyak orang Kristen hari ini lupa bahwa Allah adalah Allah yang adil dan yang akan menghukum dosa. Orang Israel itu dulunya saleh, tetapi kemudian jatuh ke dalam dosa yang dalam. Maka Allah mengeluh di ayat 21 hingga 23. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh membunuh. Perakmu tidak lagi murni dan arakmu bercampur air, artinya korupsi. Ya, arakmu bercampur air, korupsi, saudara ya. Perak tidak murni. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Ayat yang saya kutip tadi. Semuanya suka menerima suap dengan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak yatim, perkara janda tidak sampai kepada mereka. Nah, saudara, kita semua ikut berkontribusi kepada kondisi negeri kita yang gelap. Oleh sebab itu, mari kita mengikuti nasihat Tuhan. Mari kita bertobat dari dosa-dosa kecil kita, dari dosa-dosa korupsi, level rendahan kita. Kita berharap pengaruh ini sampai kepada level teratas. Dan itu boleh menjadi awal pembaharuan di negeri kita. Nah, saudara, dan kita juga harus belajar berbuat baik. Kita harus belajar mau meluangkan waktu, energi, bahkan harta kita untuk mereka yang paling tidak berdaya di dalam masyarakat kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan semoga pemulihan dimulai, kesembuhan negeri kita dimulai dari skala kecil dan itu menjadi meluas. Karena sebuah negeri itu kalau dia terjajah dan akhirnya bisa merdeka, itu bukan melulu dimulai dari atas, tapi seringkali kalau kita belajar sejarah negara-negara itu seringkali berawal dari perjuangan dari masyarakat bawah. Dari pengaruh yang kecil menjadi semakin besar dan akhirnya cukup kuat untuk melakukan pemberontakan. Saudara, kita harus memulai pemberontakan terhadap korupsi, terhadap kelakuan jahat, pencurian, ibadah yang tidak tulus, dan lain-lain dimulai dari skala kecil. Kiranya Tuhan menolong kita dan kiranya Tuhan menolong negeri kita. Dan kita boleh melihat Indonesia cerah karena ada orang-orang Kristen yang hidup berintegritas. Terus kalau ingat cerita bagaimana Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, Abraham sempat bertransaksi dengan Tuhan, bernegosiasi.
Tuhan kalau ada 50, masakan kau binasakan kota itu. Bahkan dia bernegosiasi sampai ke angka 10. Kalau ada 10 orang benar, Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan negeri itu. Tapi sayang sekali, orang benar yang ada di negeri itu kurang dari 10 dan Tuhan menjatuhkan hukumannya. Soalnya masih adakah orang benar di negeri kita? Biarlah kita menjadi bagian di dalamnya. Sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati.